A few moments later. A few inches later. 2 hours later. One eternity later. Selanjutnya di sini saya Sofyan Johari ingin menjelaskan terkait dengan rasionalisme dan empirisme. Yaitu dalam menemukan suatu kebenaran dalam ilmu pengetahuan, maka seseorang menggunakan dua cara dalam memperoleh kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Yaitu yang pertama melalui rasio dan yang kedua melalui pengalaman. Yang dimana paham pertama dalam menganalisis kebenaran melalui rasio disebut dengan aliran rasionalisme. Sedangkan paham kedua dalam menganalisis kebenaran melalui pengalaman disebut dengan aliran empirisme. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci terkait dengan apa itu rasionalisme dan apa itu empirisme. Yang pertama adalah rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata Inggris yaitu rationalis. Kata ini bersumber dari kata bahasa Latin atau ratio yang bermakna atau berarti akal. Menurut salah satu ilmuwan filsafat yang bernama Lecy, beliau menambah arti dari rasionalisme ini, yaitu bahwa rasionalisme berdasarkan akar katanya. Rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berinti bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Dan sementara itu, rasionalisme secara terminologis, aliran ini dinilai sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Akal atau rasio adalah sumber utama pengetahuan, mendahulukan suatu yang unggul dan terlepas dari pengamatan indera. Mungkin lebih jelasnya lagi, rasionalisme itu adalah paham atau aliran yang menganggap bahwa kebenaran itu harus dibuktikan oleh rasio. Jadi, kebenaran dalam perspektif rasionalisme adalah sesuatu hal yang harus dibuktikan oleh akal. Jadi, jika tidak dibuktikan oleh rasio atau akal, maka itu tidak disebut kebenaran oleh rasionalisme. Tetapi akal atau rasio memiliki ketergantungan sendiri. Akal kita tergantung dengan pengetahuan kita. Jadi, kualitas rasio seseorang tergantung dengan pengetahuannya. Contoh, ada orang yang tinggal di tempat yang teratur, yang memiliki aturan, maka rasional baginya untuk hidup teratur. Tetapi orang yang contohnya kepintaran bawaan, yang dimana itu dalam empirisme tidak ada. Karena kenapa? Bagi empirisme, kepintaran itu harus diusahakan. Seperti itulah proses empirisme. Karena sesuatu haruslah diuji melalui pengamatan atau observasi. Dan penguji ini harus melalui indera. Yang dimana indera itu seperti mata, hidung, mulut, dan telinga. Jadi sesuatu yang tidak bisa diuji dengan empirisme itu tidak ada. Dan sedangkan indera sendiri memiliki kekurangan atau memiliki banyak kelemahan. Seperti di sini saya ambil contohnya mata. Yang dimana kita melihat dari jauh. Ternyata ketika kita sampai kepada tempat tersebut, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita lihat tadi. Di sini saya ambil contohnya adalah Fata Morgana. Kita melihat dari kejauhan bahwa di sana terdapat air, tapi nyatanya ketika kita sampai kepada tempat tersebut, ternyata tidak ada airnya. Dan contoh lainnya juga seperti objek penelitian. Seperti contohnya pensil yang dimasukkan ke dalam air.
pas kita melihatnya dari atas, pensil tersebut berbentuk bengkok. Tapi kenyataan, pensil itu tetap lurus. Dan itulah kelemahan indera sebagai alat observasi. Dan adapun perbedaan utama antara rasionalisme dan empirisme adalah perbedaan utama antara rasionalisme dan empirisme adalah pada sumber pengetahuan. Yang dimana rasionalisme percaya bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal, budi, dan nalar, dan terlepas dari indera, dan terlepas dari pengamatan indera. Dan sedangkan empirisme menekankan bahwa pengetahuan datang dari pengalaman indrawi atau pengamatan terhadap dunia fisik dan melalui indera. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi teman saya. Di sini saya akan menerangkan materi tentang tokoh yang ada dalam aliran rasionalisme. Dalam aliran rasionalisme ada beberapa tokoh, yaitu yang pertama adalah Leibniz. Leibniz membedakan dua jenis pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan yang melibatkan perhatian terhadap kebenaran eksternal. Pengetahuan ini didasarkan oleh prinsip identitas dan kontradiksi. Terus dilanjut yang kedua yaitu pengetahuan yang didasarkan oleh pengamatan dan observasi. Dan hasil dari observasi ini disebut dengan kebenaran fakta. Yaitu jika pengetahuan yang pertama tadi berkaitan dengan penalaran bersifat analitik, maka yang kedua ini bersifat sistematis. Tokoh selanjutnya yaitu adalah Seewolf, membagi bidang pengetahuan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kosmologi rasional, yang kedua psikologi rasional, dan yang ketiga adalah teologi rasional. Kosmologi rasional adalah pengetahuan yang bersumber dari perimis. Yang kedua, psikologi rasional. Psikologi rasional adalah suatu pengetahuan yang berkaitan dengan jiwa. Pengetahuan ini diambil dari makna perimis, yang dimana bahwa ruh itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi. Selanjutnya adalah yang ketiga, prinsip Wolff tentang teologi rasional. Teologi rasional dalam bidang pengetahuan ini adalah bahwa Tuhan adalah realitas yang sesungguhnya atau paling sempurna. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya Filza Fatila Rahma akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan bahas tentang metode ilmiah dan non-ilmiah. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu kata metodos, gabungan dari kata meta dan hodos. Meta yang artinya setelah atau di bawah sesuatu, dan kata hodos yang berarti jalan yang akan ditempuh. Nah, secara istilah, metode ilmiah adalah cara untuk menunjukkan atau memberikan akan kebenaran suatu teori dan pernyataan terkait yang akan dikemukakan. Jadi, di metode ilmiah ini kita akan diberikan suatu kebenaran, tetapi dengan suatu cara, dengan suatu langkah-langkah metode ilmiah. Suatu penelitian ilmiah akan berhasil dengan baik apabila mengikuti struktur metode ilmiah. Nah, yang pertama yaitu perumusan masalah. Yang kedua yaitu penyusunan kerangka berpikir atau yang disebut dengan dasar teori. Yang ketiga, penarikan hipotesis. Yang kelima
yaitu penarikan eksperimen atau observasi. Yang keenam, analisis data. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan contoh tentang metode ilmiah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian metode ilmiah, terus habis itu tentang struktur metode ilmiah. Nah, di sini saya akan berikan contoh biar kalian paham lebih jelas, lebih ngena. Nah, kita berikan contoh tentang. Nah, contohnya kayak ada seorang peneliti, dia itu ingin mengetahui efek samping dari sebuah obat terhadap penyakit. Nah, kita berikan contoh. Contohnya kita misalkan Promak dan air hangat. Terus habis itu objeknya yaitu penyakit MAH. Nah, kita rumuskan masalah dulu. Rumusan yang pertama yaitu apakah efektif obat Promak terhadap penyakit MAH. Nah, lebih cepat mana penyembuhannya, obat MAH atau air panas terhadap penyakit MAH. Nah, setelah kita rumuskan masalah, kita kumpulkan data. Setelah itu kita bereksperimen. Nah, setelah kita eksperimen, terus kita tulis hasil dari eksperimen tersebut. Terus kita buat kesimpulan. Dan ternyata kesimpulan dari eksperimen itu adalah hasil dan kesimpulan dari eksperimen itu adalah ternyata obat Promak itu lebih efektif penyembuhannya dibanding dengan air putih hangat terhadap penyakit MAH. Gitu. Nah, terus kita kasih contoh lagi buat perbandingan lagi. Kita kasih contoh tumbuhan kecambah. Nah, kita kasih contoh perubahan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah. Kita kasih 2. Yang A itu ditempatkan terkena dengan sinar matahari dan yang B itu ditempatkan di tempat gelap. Nah, terus kita uji selama beberapa hari. Nah, kita uji selama 10 hari. Setelah itu ternyata ada perubahan. Ternyata pertumbuhan kecambah itu akan lebih cepat itu terkena sinar matahari apabila terkena sinar matahari, dan yang tidak terkena sinar matahari pertumbuhannya akan lambat, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari metode ilmiah. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode non ilmiah. Metode non ilmiah adalah cara untuk memecahkan suatu masalah. Namun, dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasar pada pendapat atau anggapan ahli pikir atau para penguasa yang dianggap benar. Jadi dia itu hanya beranggapan, tidak ada bukti, tidak ada penelitiannya. Nah, padahal anggapan tersebut belum tentu diuji kebenarannya. Nah, biasanya metode non ilmiah itu mencakup tentang studi kasus. Nah, terus survei opini atau penelitian yang lebih bersifat kurang deskriptif dan kurang terstruktur gitu. Jadi beda banget sama metode ilmiah. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh metode non ilmiah. Nah, di sini kan tadi udah dijelaskan kalau metode non ilmiah itu dia itu ciri-cirinya anggapan dari seseorang
dan dia itu nggak pakai struktur metode penelitian yang kayak metode ilmiah. Jadi dia itu nggak pakai yang rumit-rumit, jadi cuma anggapan dari seseorang wes gitu toh. Tetapi ada minusnya. Nah, minusnya itu dia nggak bisa dibuktiin secara ilmiah. Nah, contohnya yang pertama yaitu tentang contoh misal orang A bilang ke orang B. Orang A bilang kalau mandi malam tuh akan menyebabkan rematik. Nah, terus habis itu yang B itu percaya bahwa kalau mandi malam tuh rematik. Padahal itu mitos. Nah, faktanya mandi malam itu membuat sehat, tidak membuat rematik. Tetapi harus menggunakan suhu air yang tepat. Jadi itu harus hangat, jadi nggak boleh yang terlalu dingin gitu. Terus contoh lagi kayak nggak boleh duduk di depan pintu, nanti jodohnya pergi. Itu tuh bukan dimaknai nggak akan pergi jodohnya, bukan kayak gitu. Itu hanya adalah mitos gitu. Nah, faktanya adalah jika kita duduk di depan pintu, maka seseorang akan susah untuk masuk gitu. Makanya kita nggak boleh cepat percaya kayak gitu. Nah, contoh lagi nih untuk pemahaman kalian lagi. Contohnya kayak nggak boleh nyapu saat malam hari atau bersih-bersih saat malam hari. Itu adalah mitos di kalangan masyarakat. Itu bukan fakta. Nah, faktanya itu apa? Kalau kita bersih-bersih saat malam hari itu akan mengganggu seseorang yang tidur gitu. Sekian dari contoh ini dan sekian dari saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh-tokoh yang ada dalam metode dalam menemukan suatu kebenaran pada ilmu pengetahuan. Tokoh metode dalam menemukan suatu kebenaran pada ilmu pengetahuan itu ada 3. Yang pertama yaitu pengetahuan rasionalisme, yang kedua empirisme, dan yang terakhir tokoh dalam metode ilmiah. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah tokoh dalam aliran rasionalisme, yaitu adalah René Descartes, salah satu tokoh penting dalam rasionalisme. Kenapa? Karena dia telah membuat dasar yang kuantum tentang pendekatan rasional terhadap pengetahuan, dan dia juga dikenal sebagai bapak filsafat modern. Terdapat karyanya seperti Meditationes of Fresh Philosophy pada tahun 1641 yang isinya yaitu berisi tentang metode keraguan radikal dan juga pengembangan argumentasi tentang eksistensi Tuhan dan materi. Terus yang kedua yaitu tokoh-tokoh penting dalam empirisme. Ada banyak, di antaranya adalah seperti George Berkeley, John Locke, dan yang terakhir adalah David Hume. Mereka beranggapan bahwa pengetahuan berasal dari suatu pengalaman yang kemudian menjadi sumber utama dari pengetahuan. Mereka bertiga berpendapat bahwa pengalaman adalah sumber utama dari pengetahuan dan bahwa setiap manusia meski mengalami perubahan. Yang terakhir, yang ketiga adalah tokoh dari metode ilmiah. Tokoh dari metode ilmiah yaitu adalah Thomas Kuhn. Pada tahun 1922 sampai 1996 yang di dalam bukunya berjudul The Structure of Scientific Revolution. Beliau memiliki buku itu. Di dalam buku itu, Thomas Kuhn telah memperkenalkan tentang
Thomas Kuhn memperkenalkan ide tentang paradigma dalam ilmu pengetahuan dan bagaimana perubahan dari. Oke, baik, di sini saya akan memberikan conclusion atau kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu perbedaan rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah menganggap bahwa pengetahuan itu berasal dari akal atau rasio. Nah, dan empirisme adalah meyakini bahwa pengalaman adalah pengenalan pengetahuan yang paling jelas dan sempurna. Oke, baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan untuk yang kedua, yaitu tentang perbedaan metode ilmiah dan non ilmiah. Nah, kalau metode ilmiah itu adalah cara, prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis, logis, dan objektif untuk mencapai suatu kebenaran ilmiah. Nah, dan jika metode non ilmiah adalah penelitian yang dilakukan tidak secara sistematis dan data yang digunakan bersifat subjektif dengan syarat dengan muatan emosi dan perasaan si peneliti. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.